Estamos Solos merupakan salah satu film horor thriller terbaik di negara Peru. Film ini berisi footage yang sangat menarik. Sebuah overhead shoot yang dimulai dengan wajah seorang karakter dan diakhiri dengan kotak musik jahat di dalam lemari. Berasal dari bahasa Spanyol, judul film yang memiliki arti "kami tidak sendirian" ini berhubungan dengan peristiwa paranormal, di mana ada roh jahat yang sangat kuat dan menghuni rumah mewah di tengah hutan. Saking kuatnya, makhluk astral itu bahkan telah menghabisi nyawa banyak korban. Seperti apa kengerian dari makhluk beda dunia itu? Berikut ceritanya. Terlihat ada seorang pastor yang membawa salib di tengah gelapnya malam. Pastor itu membacakan doa kepada Kristus untuk melawan kuasa gelap dan mengusir setan. Hingga akhirnya pastor itu berhasil menyelamatkan seorang wanita yang kesurupan. Sofia terlihat sangat serius menonton film eksorsisme tersebut. Ia berkata pada ayahnya, Mateo, jika pastor sangat berjasa menyelamatkan wanita itu dari ancaman iblis. Mateo terkesan skeptis dan berkata pada anaknya jika hal itu hanya bisa terjadi di film-film. Di dunia nyata tidak ada yang namanya setan ataupun iblis. Setelah menonton film, keluarga kecil yang baru saja pindah ke rumah baru itu memutuskan untuk beristirahat. Meski Sofia memaksa untuk menonton film lagi, Mateo tampaknya sudah sangat lelah dan ingin beristirahat bersama tunangannya, Monica. Sebagai anak kecil yang masih lugu, ternyata Sofia tak suka dengan pacar ayahnya itu. Mateo memaksa gadis kecilnya untuk masuk ke kamar sembari membawa koper bawaannya sendiri. Di dalam kamar Sofia ada sebuah lemari besar yang sudah ada di rumah itu sebelum mereka pindah ke sana. Gadis kecil itu mendengar suara berisik dari dalam lemari. Saat Sofia membuka lemari itu, Mateo masuk ke dalam kamarnya untuk memeriksa keadaan. Sophie mengeluh pada ayahnya jika ia mendengar suara berisik dari dalam lemarinya itu. Mateo berkata jika suara berisik itu pasti suara tikus yang berukuran besar. Setelah bergurau dengan ayahnya, Sophie menemukan ada kotak musik bergambar badut yang masih berfungsi dengan baik di dalam lemari itu. Sepertinya Sophie menyukai mainan itu dan ia pun menyimpan kotak musik itu di sebelah tempat tidurnya. Di kamar Mateo, Monica yang berprofesi sebagai fotografer itu masih membereskan barang bawaannya, sedangkan Mateo sedang berbicara dengan rekan kerjanya dalam telepon. Tampaknya Mateo sudah diburu dengan kesibukan di tempat kerja. Ia menitipkan anaknya pada Monica, meski Mateo tahu Sofia belum bisa sepenuhnya menerima Monica. Setelah berbincang dengan tunangannya, Mateo kembali ke kamar Sophie. Anak itu sedang memandangi foto mendiang ibu kandungnya. Ia berkata jika dirinya merindukan sosok ibu. Mateo meminta Sofia untuk bersikap baik dan lebih menghargai Monica. Karena bagaimanapun juga, Mateo sangat mencintai Monica, begitupun sebaliknya. Mateo juga berpesan jika esok hari dirinya harus kembali bekerja keras sehingga Sofia hanya akan berdua di dalam rumah bersama dengan Monica. Setelah memberi kecupan selamat malam, Mateo meninggalkan kamar Sofia sembari mematikan lampu. Sedangkan Sofia segera terlelap dalam tidur nyenyaknya. Monica masih melihat-lihat hasil jepretannya. Ia berkata pada Mateo jika pameran foto miliknya sudah diumumkan di website. Mateo sedikit merasa bersalah pada Monica karena tunangannya itu harus rela melepas tempat kerja sebelumnya demi menemani Mateo di tempat kerja yang baru. Mateo juga berterima kasih pada Monica yang selalu sabar menghadapi anak sematawayangnya itu. Dengan sedikit bercanda, Monica meyakinkan Mateo agar tidak khawatir pada dirinya. Monica bergegas mengambil kamera miliknya dan memotret mimik wajah Mateo yang terlihat kelelahan hari itu. Hingga akhirnya mereka berdua berciuman dan berbaring di kasur untuk berwik-wik ria. Monica melepas kalung salibnya dan melanjutkan kegiatan malamnya lagi. Di tengah malam, lemari kamar Sofia tiba-tiba terbuka sendiri. Terlihat masih ada mainan kotak musik berwajah badut di sana. Terdengar ada suara derap langkah kaki yang membuka pintu dan menuruni tangga. Suara kaki itu menuju ke sebuah ruangan yang pintunya tepat berada di bawah tangga. Dan terlihat ada bekas cakaran 4 kuku yang terukir di pintu itu. Pagi pun tiba. Monica terlihat menikmati suasana alam pagi itu. Sambil sesekali menjepret pemandangan di sana,
Ternyata, sedari tadi, Sofia mengintip dari dalam kamarnya memandangi wajah Monica dengan penuh dendam. Monica telah usai membuat sarapan. Ia menyajikan makanan pagi itu untuk Matteo dan Sofia. Pagi itu, Sofia sangat rewel dan terus-terusan merengek untuk ikut ayahnya bekerja. Monica mencoba mengalihkan perhatian Sofia, namun bocil itu malah tidak menganggap Monica dan menganggap seperti Monica tidak ada di sana. Matteo berkata pada Sofia untuk membantu Monica memotret. Namun bocah tengil itu malah menatap wajah Monica dengan sinis. Setelah sarapan, Monica kembali membereskan properti di rumah barunya yang ia sewa itu. Tiba-tiba, ia mendengar ada pergerakan di belakangnya. Salah satu properti yang ditutup kain putih itu bergerak-gerak sendiri. Terdengar ada suara anak kecil yang menertawai Monica. Monica cukup kaget dan bergegas membuka bungkusan putih itu yang ternyata isinya adalah hanya bola lampu. Suara tertawa anak kecil kembali terdengar lebih keras dan menggema di mana-mana. Suara itu mengagetkan Monica hingga ia ketakutan. Pintu tertutup dan lampu mati sendiri. Monica semakin takut dibuatnya. Ia mengira semua itu adalah ulah Sofia hingga akhirnya ia terjatuh sendiri. Mendengar teriakan Monica, Sofia masuk ke dalam ruangan itu. Monica justru marah pada anak kecil itu dan mengancam akan melaporkan ke Matteo. Merasa tidak melakukan apa-apa, Sofia mencoba menjelaskannya pada Monica. Malam harinya, Matteo memarahi Sofia atas kenakalannya menjahili Monica siang tadi. Sofia langsung berterus terang pada ayahnya jika seharian tadi dia berada di dalam kamar. Sofia bersumpah jika dirinya tak melakukan apapun pada Monica. Namun, Matteo tidak mempedulikan penjelasan Sofia dan meminta Sophie untuk bersikap baik pada Monica. Sofia merasa muak pada ayahnya yang terus membela Monica. Ia bahkan mengatakan bahwa ayahnya itu pilih kasih. Matteo semakin kesal dibuatnya dan menghukum Sophie dengan tak memberinya uang saku selama seminggu. Anak itu malah balik berkata jika tak takut kehilangan uang saku. Di desa itu, Sophie tak bisa membeli apapun juga. Matteo merasa cukup dengan anaknya itu dan pergi tidur. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Suara berisik itu kembali terdengar. Suara seperti membuka pintu dan itu membuat Monica terbangun dari tidurnya. Ternyata Sofia sudah ada berada di depan kamar mereka. Monica segera membangunkan Matteo dan Sophie yang ketakutan itu langsung berlari memeluk ayahnya. Ia berkata jika ada orang yang menyelinap ke dalam kamarnya. Mendengar hal itu, Monica dan Matteo segera bergegas memeriksa seluruh isi rumah. Monica menemukan foto keluarga kecilnya yang sudah pecah dan berserakan di bawah lantai rumahnya. Melihat hal itu, Matteo segera menelpon kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan. Sedangkan Monica, ia melihat ada bekas cakaran di dinding kayu bawah tangga. Ia terus mengamati goresan aneh itu dan Monica mengintip dari lubang yang ada di dinding itu, namun ia tak bisa melihat apapun di sana. Terdengar suara Matteo sedang berbicara di telepon. Ia mengatakan jika ada suara penyelinap yang masuk ke rumahnya. Ia memberikan alamat pada polisi. Polisi itu mengkonfirmasi apakah rumah Matteo dekat dengan perkebunan Lazarte. Meski tak tahu pasti, Matteo mengiyakan saja apa kata polisi itu. Namun, ternyata polisi itu mengatakan jika petugas di daerah Matteo sedang mengalami kendala di jalan sehingga tak bisa datang ke rumah itu. Monica menjebol dinding kayu itu dibantu oleh Matteo. Terlihat ada pintu di sana. Monica membuka pintu itu dan pintu itu menuju ke ruang bawah tanah yang sangat gelap. Segera Matteo mengambil senter dan mereka berdua turun dan mulai mengeksplor ruangan itu. Yang pertama terlihat dalam ruangan itu adalah simbol yang tergambar di atap. Selain itu, banyak sekali barang-barang aneh yang berserakan tak terawat. Nuansa horor dan mencekam kian terasa takut di dalam ruang bawah tanah itu. Dan tiba-tiba senter Matteo tak sengaja menyinari kaki Sofia. Entah bagaimana cara Sofia bisa masuk ke dalam ruangan itu. Setelah dirasa cukup, Matteo meminta Sofia dan Monica untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Setelah semua meninggalkan ruang bawah tanah, terlihat ada bayangan putih yang merangkak menuju ke arah mereka. Pagi pun tiba. Di sebuah coffee shop,
Pastor Rafael sedang dicurhati oleh jemaahnya. Bapak-bapak itu mengeluhkan kelakuan anak laki-lakinya yang tidak bekerja dan hanya berdiam diri di dalam rumah. Di belakang tempat duduk mereka ada polisi yang semalam berjaga di daerah rumah Matteo. Polisi itu bercerita jika rumah mewah di sebelah perkebunan Lazarte lagi-lagi membuat laporan. Mendengar hal itu, Pastor Rafael menaruh perhatian telinganya ke percakapan para polisi. Polisi itu berkata jika tepat pukul 3 dini hari, penghuni rumah Lazarte itu menelpon dan mengeluhkan mendengar suara di dalam rumah. Mereka berkata betapa angkernya rumah yang dihuni Matteo itu. Banyak kasus mistis yang terjadi di rumah itu sebelumnya. Pastor Rafael segera menuju ke rumah di perkebunan Lazarte untuk menginvestigasi. Sementara itu, Monica terlihat sibuk dengan pekerjaan memotretnya. Ia membuka file foto yang ia jepret sendiri untuk memotret Matteo di rumah itu. Monica terlalu asik mengobrol dengan Matteo sampai-sampai foto penampakan hantu anak kecil pun luput dari pandangannya. Di ruangan lain, bola tiba-tiba saja menggelinding sendiri ke arah karpet yang dibentangkan di dinding. Sofia mengejar bola itu dan bersembunyi di sebuah ruangan yang ada di balik karpet. Malam pun tiba. Monica dan Sofia terlihat makan berdua. Matteo menelpon Monica jika hari ini dirinya lembur. Matteo tak bisa menyantap makan malam bersama dengan keluarga. Mendengar hal itu, Sofia membawa piring makannya dan pergi makan sendirian di depan sofa sambil menonton televisi. Setelah selesai makan malam, Monica membersihkan piring di dapur. Ia kembali mendengar suara berisik dari ruang bawah tanah. Terlihat pintu ruangan itu terbuka dan menutup dengan sendirinya. Monica yang penasaran itu pun masuk ke dalam ruangan itu. Ia menyalakan lampu dan melihat-lihat keadaan di bawah sana. Monica menyibak tudung kain yang ternyata di dalamnya tersimpan patung hewan yang diawetkan. Ia juga menemukan mainan patung pengantin kecil di sana. Selain itu, ada gambar anak kecil yang tampak menyeramkan. Di dinding ruangan itu juga tergambar lukisan anak kecil yang mendeskripsikan tragedi pembunuhan mama. Monica yang merasa aneh dengan gambar-gambar itu dikejutkan dengan sosok bergaun putih yang menutup pintu ruang bawah tanah. Lampu pecah dan seketika semua menjadi gelap. Suasana semakin mencekam saat Monica menyalakan api dari korek apinya. Teror iblis berwujud wanita itu menjadi semakin intens saat ia menampakkan diri di belakang punggung Monica. Dan tiba-tiba, iblis wanita itu meniup api dari korek api Monica. Monica segera berlari keluar dari ruang bawah tanah itu. Sementara itu, Sofia yang sedang menonton TV juga mendapatkan gangguan. Saluran TV kabel itu berpindah-pindah sendiri. Sofia mematikan TV dan kembali ke kamarnya untuk pergi tidur. Sebelum tidur, Sophie bermain bola merah yang ia temukan siang tadi. Ia memantul-mantulkan bola itu ke lemari dan terdengar suara Monica yang memanggil namanya. Sophie pun turun meninggalkan bola merah itu untuk menemui Monica. Terlihat ada tangan anak kecil dengan warna kulit sangat pucat mengambil bola itu. Monica bertanya apakah Sofia baik-baik saja. Namun Sophie hanya mengatakan jika dirinya baik dan langsung pergi meninggalkan Monica. Monica yang ketakutan memilih untuk merokok di teras rumah sambil menunggu Matteo pulang. Setelah mendengar cerita dari Monica, Matteo justru menganggap hal itu dengan lelucon. Ia tak percaya dengan hal mistis. Meski Monica mencoba meyakinkan Matteo, namun tetap saja Matteo tak percaya dan mengatakan jika Monica kurang tidur. Setelah menenangkan rasa takut Monica, Matteo memberi kecupan di pipi Monica serta mengajaknya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tengah malam pun tiba. Sofia tidur sangat lelap di kamarnya, hingga ia pun terbangun oleh suara retakan kaca foto keluarganya di dinding kamarnya. Terdengar suara dari bawah tempat tidur kamar Sophie. Ia pun melihat ke bawah tempat tidurnya. Terlihat ada kaki anak kecil di sana. Tiba-tiba, bola merah yang tadinya ada di meja berpindah ke atas selimutnya. Kotak musik badut pun berputar-putar sendiri dan tiba-tiba kepala badut itu keluar dari kotak. Sofia menangis dan berteriak histeris. Matteo dan Monica berlari ke kamar Sofia. Mendengar penjelasan Sofia, Matteo justru marah dan mengatakan jika Sophie hanya bermimpi buruk.
Meski Monica mencoba membujuk Matteo agar Sofia tidur bersamanya, Matteo tak mengabulkan permintaan anaknya itu. Ia mengatakan Sophie terlalu manja padanya dan memaksa Sophie untuk tidur ketakutan sendirian di dalam kamarnya. Pagi pun tiba. Monica juga tak bisa tidur lelap. Kantung matanya semakin menghitam dan kulitnya tampak kusam. Hal aneh juga terlihat di tubuh Matteo. Ada bekas luka lebam yang cukup besar di punggung Matteo. Sementara Monica dan Matteo mandi bersama, Sofia turun ke ruang bawah tanah. Ia berencana untuk menyimpan kotak musik badut dan bola merah yang menakutinya itu di dalam ruang bawah tanah. Sofia segera meletakkan kotak musik dan bola merah itu di atas rak. Setelah meletakkan mainannya, Sofia kembali menuju ke tangga. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara tangisan anak kecil di sana. Sofia kembali turun dan mencari sumber suara itu. Hingga akhirnya Sofia ketakutan berlari ke arah pintu, namun sayang pintu terkunci dan tak bisa dibuka. Ia berteriak meminta tolong, namun Monica dan Matteo sedang berada di luar rumah. Matteo masuk ke dalam rumah untuk mencari Sofia. Ia membuka karpet yang terbentang di dinding. Ia melihat Sofia menangis sendirian di ruangan sempit itu. Matteo terlihat panik melihat anaknya menangis. Sofia mengatakan jika ia sangat tak suka berada di rumah itu. Sophie merasa ketakutan dengan teror hantu yang selama ini mengganggunya. Ia juga mengatakan bahwa ada setan anak laki-laki yang mengikutinya. Ia memohon pada ayahnya untuk memanggil pastor datang ke rumahnya. Di tempat lain, Pastor Rafael terlihat sedang mempelajari simbol. Ia membuka dokumen-dokumen lama dan menemukan ada foto rumah Matteo di sana. Rafael mengambil koper yang berisi alat pengusiran setan. Tiba-tiba, burung gagak bermunculan mengitari rumah Rafael. Sofia yang masih ketakutan disuapin ayahnya agar mau makan. Monica datang menghampiri mereka dan ikut makan bersama. Namun Monica merasakan jika makanan yang Matteo beli itu sudah basi. Akhirnya Monica memutuskan untuk tidak makan siang dan hanya memandangi Sofia makan. Ketika malam tiba, bekas luka di punggung Matteo masih terlihat. Tiba-tiba saja Monica mengamuk dan mencekik Matteo dalam tidurnya. Saat Monica tersadar, ia mengatakan bahwa ada yang tak beres dengan rumah itu. Matteo berkata jika mereka bisa mencari rumah baru dan memutus kontrak dengan rumah sekarang. Namun, Monica justru menolak tawaran Matteo untuk pindah rumah lagi. Matteo sudah sangat sibuk dengan pekerjaan di tempat baru. Akhirnya, Monica kembali tidur sedangkan Matteo harus menahan rasa sakit di lengan kirinya yang dicakar-cakar Monica. Pagi harinya, Monica membuka file fotonya lagi. Ia akhirnya menyadari jika ada penampakan hantu anak kecil di fotonya saat memotret Matteo. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan Sofia dari dalam kamar. Monica segera berlari ke kamar dan menemukan Sofia terkunci di dalam lemari. Monica pun membuka lemari itu dan menyelamatkan Sofia dari dalam sana. Monica memeluk Sofia dengan kencang. Ia melihat ada simbol di balik cermin lemari kamar Sofia. Akhirnya, Monica memutuskan untuk memanggil pastor ke rumah mereka. Malam harinya, Matteo yang pulang ke rumah melihat ada pastor bersama pacar dan anaknya. Matteo terlihat sangat tak suka dengan sang pastor. Ia berkata jika pastor itu hanya ingin meminta sumbangan. Namun, Pastor Rafael bukanlah seperti itu. Ia tak meminta bayaran sepeser pun dan malah memberi Matteo salib untuk perlindungan diri. Pastor Rafael juga menasihati Matteo agar segera pindah dari rumah itu. Namun, Matteo sama sekali tak mendengarkan perkataan Rafael dan masuk ke dalam rumah. Sofia terus meyakinkan Matteo jika ada iblis di dalam rumah itu. Matteo masih saja tak percaya dengan perkataan Sofia. Akhirnya, Monica mengajak Matteo untuk melihat foto penampakan dari kameranya itu. Meski Matteo terkejut dan sedikit ketakutan, ia masih mengelak. Matteo berkata jika dirinya tak mau Sofia percaya hal takhayul. Sembari memperhatikan foto penampakan itu, Matteo tak bisa berkata apapun lagi. Mereka pun memutuskan untuk tidur bertiga malam itu. Setelah melihat penampakan, Matteo terjaga sepanjang malam. Sementara itu, Rafael berdiri di depan altar memanjatkan doa. Ia mengingat kejadian saat ayahnya melawan iblis di rumah Matteo.
Pagi harinya, Matteo memutuskan untuk mencari tahu tentang perkebunan Lazzarte di internet. Ternyata ada kasus pembunuhan yang masih belum terpecahkan di rumah yang ia sewa saat itu. Kasus pembunuhan itu melibatkan seorang pria yang membunuh anak dan istrinya sendiri. Pria itu mencekik anaknya yang bernama Gabriel sampai mati. Beberapa tahun setelah kejadian pembunuhan itu, seorang dukun bernama Artemio tinggal di dalam rumah perkebunan Lazzarte itu. Cenayang itu tinggal di sana bersama dengan seorang putra yaitu Pastor Rafael. Tak berselang lama mereka menempati rumah itu, cenayang Artemio ditemukan meninggal dunia dengan kasus pembunuhan yang tak dapat dijelaskan. Dari berita itu dikatakan jika Rafael mengamuk saat melihat jasad ayahnya dibawa pergi oleh pihak yang berwajib. Setelah mendapatkan informasi itu, Matteo pergi ke gereja Pastor Rafael. Ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah yang ia sewa itu. Rafael menjelaskan jika ayahnya merupakan seorang penyelidik hal gaib. Setelah ayahnya meninggal, Rafael memilih memutuskan untuk menjadi pendeta. Di rumah perkebunan Lazzarte itu, ayah Rafael melawan iblis yang kekuatannya melebihi kekuatan ayah Rafael. Hal itu menyebabkan nyawa ayahnya tak terselamatkan lagi. Rafael kembali menjelaskan pengalamannya selama tinggal di rumah Lazzarte. Ia mengatakan jika rumah itu dihuni oleh dua iblis yang sangat kuat. Sosok iblis berwujud seorang anak kecil bernama Gabriel yang mati dicekik oleh ayah kandungnya sendiri. Sedangkan Victoria adalah iblis wanita yang sangat jahat dan penuh dendam. Victoria sangat berbahaya dan kematiannya pun juga sangat tragis. Matteo bertanya pada Rafael bagaimana cara ayah Rafael mengalahkan iblis itu. Pastor menjelaskan jika ayahnya itu gagal dan hanya bisa mengurung iblis itu di ruang bawah tanah rumah. Rafael memperlihatkan simbol untuk mengurung si iblis itu dan memang benar, Matteo dan Monica melihat simbol itu tergambar di beberapa tempat di rumah itu. Sementara itu, Monica dan Sofia menonton televisi berdua di sofa. Karena hari sudah larut, Sofia pun ketiduran. Monica meninggalkan Sofia untuk beristirahat di kamarnya. Saat Monica tidur, ia merasa tak nyaman dan kesakitan. Hingga akhirnya iblis Victoria datang menindih Monica. Seketika itu, ia berteriak sangat kencang hingga membangunkan Sofia. Mendengar teriakan itu, Sofia segera mencari keberadaan Monica. Ia berjalan sendiri menuju ke kamar. Hingga tiba-tiba suara auman Monica menakutinya. Ia berhenti di bawah tangga. Terlihat bola merah yang sudah ia simpan di ruang bawah tanah menggelinding ke arahnya. Sofia berteriak ketakutan dan berlari bersembunyi di balik karpet. Sophie menelpon ayahnya dan mengatakan jika Monica berteriak histeris di lantai 2. Ia sangat ketakutan dan meminta Matteo agar segera pulang menyelamatkannya. Akhirnya, Matteo meminta Rafael untuk membantu menyelamatkan keluarganya. Di dalam perjalanan, Rafael mengatakan jika dirinya tak bisa mengalahkan iblis itu. Sebagai seorang pendeta, tugas Rafael adalah mengusir hantu dan membawa keluarga Matteo keluar dari rumah. Rafael meminta Matteo untuk menuruti dan mematuhi perkataan Rafael ketika sampai di rumahnya. Tanpa bertanya panjang lebar lagi, Matteo menyetujui perkataan Rafael. Sementara itu, Sofia yang bersembunyi di balik karpet ketahuan oleh Monica. Sofia berteriak histeris dan Rafael akhirnya sampai juga ke rumah mengerikan itu. Pintu ruang bawah tanah terlihat terbuka dan tertutup dengan sendiri dengan jeritan dan auman Monica yang sangat menakutkan. Terdengar suara auman Monica yang tengah kesurupan dari dalam kamar. Suara itu sangat menakutkan seperti suara auman hewan. Rafael membawa salib dan berjalan ke arah Monica sambil membaca kitab Injil. Teriakan Monica terdengar semakin dekat dan membabi buta. Hingga akhirnya sampailah mereka di kamar Monica. Kasur Monica sudah terbang di atas kepala mereka. Tiba-tiba kasur itu jatuh dengan sendirinya. Monica tiba-tiba muncul dari belakang mereka berdua. Wajah Monica penuh luka dan langsung saja ia loncat menyergap Matteo. Pastor Rafael segera membacakan kalimat Injil. Seketika itu asap muncul dari jidat Monica. Setelah beberapa saat, Monica mulai melemah. Mereka berdua segera menidurkan Monica di atas kasur dan mengikat tangannya dengan rantai besi. Tiba-tiba, suara Monica kembali dan merayu Matteo.
Saat Mateo mendekat, ternyata Monica kembali menyerangnya dan membuat Mateo terpental jauh ke ujung kamar. Rafael kembali membacakan doa, namun ternyata iblis yang merasuki Monica juga bisa membaca doa itu. Kalah kuat, Rafael terpental menghantam pintu dan ia pun pingsan seketika itu juga. Tak berhenti di situ, iblis Victoria menyihir Mateo hingga tubuhnya terbang dan tercekik. Melihat hal itu, Rafael segera bangkit dari pingsannya. Ia kembali membacakan doa dan salib ditempelkan ke jidat Monica. Hingga akhirnya Rafael menampar iblis itu yang terus mengoceh sedari tadi. Tiba-tiba cahaya muncul dari atas dan menyinari Monica yang tengah kesurupan. Tangan Monica terhentak hingga menghancurkan rantai besi yang mengikatnya. Ternyata iblis Victoria sudah keluar dari tubuh Monica dan berdiri di samping Rafael. Iblis itu menyerang Rafael dengan kekuatan goib. Rafael dan Monica memuntahkan darah cukup banyak. Beruntung Monica bisa tersadar dari serangan makhluk mengerikan itu. Namun Pastor Rafael tidak selamat. Ia pun meninggal di dalam kamar itu. Akhirnya Mateo, Monica, dan Sofia pergi meninggalkan rumah itu. Ternyata iblis itu belum puas membunuh sang pastor. Tubuh Mateo ditarik ke ujung jendela. Angin kencang dan kilat yang bersahutan membuat Mateo sulit untuk bergerak. Apa boleh buat, Monica dan Sofia terpaksa kabur meninggalkan Mateo sendirian di rumah itu. Saat Monica dan Sofia sampai ke bawah tangga, tubuh Sofia terseret masuk ke ruang bawah tanah. Dengan sigap, Monica menggendong tubuh Sofia dan membawanya keluar dari sana. Dari luar rumah, Monica menatap ke arah jendela kamar Sofia. Terlihat iblis wanita itu mengintip dari sana dan memandangi Monica dengan sorot mata tajam. Akhirnya Monica dan Sofia menginap di motel terdekat. Saat mereka tidur berdua, tiba-tiba bola merah menggelinding dari bawah kasur. Pintu kamar tertutup sendiri dan film pun berakhir. Di akhir film tertulis kutipan dari Alkitab Imamat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang berbunyi, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis berjalan seperti singa yang mengaum dan mencari orang untuk dimangsa." Ya, pesan yang bisa ditarik dari film ini adalah sebagian manusia yang berakal akan lebih baik jika Mateo mendengarkan perkataan Pastor Rafael sejak awal. Mateo bisa pindah dari rumah itu segera sebelum penyesalan yang ia dapatkan. Seperti kutipan Alkitab di akhir film, kita sebagai orang yang percaya harus sadar dan berjaga-jaga, karena iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat dikelabuinya. Seperti itulah iblis menyerang. Dia datang dengan auman dalam bentuk intimidasi, bertujuan untuk membuat kita bingung, patah semangat, kehilangan kesabaran, hingga akhirnya membuat kita terlalu membesar-besarkan persoalan kita sendiri. Film ini mengajarkan kita untuk mendekatkan diri dan percaya pada kuasa Tuhan. Meski tak dapat dibuktikan dengan kasat mata, godaan iblis memanglah nyata adanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.